Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6656 Jie Tianran yang tercela. Chu Feng, mengapa kau terus menatap cermin perunggu itu? Apakah kamu menemukan sesuatu? Egi bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng segera memberitahu Egi alasannya. Mungkinkah zaman para dewa akan segera dimulai? Lagi pula, kamu adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk mengemban tanggung jawab itu. Egi itu menjadi bersemangat. Meskipun gambar di cermin perunggu menunjukkan bahwa Jie Tianran memenuhi syarat. Namun Egi selalu memiliki kepercayaan yang besar pada Chu Feng. Dan jika keduanya benar-benar bertanding, Egi yakin bahwa Chu Feng pasti akan menang. Aku belum tahu, namun aku merasa kesadaranku mungkin akan memasuki cermin perunggu itu sebentar lagi, kata Chu Feng. Dan kata-katanya praktis menjadi hukum, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, kesadarannya terlepas dari tubuh fisiknya. Pada saat itu, dia merasakan sensasi yang sangat aneh, kemudian kesadarannya memasuki langit berbintang dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada kecepatan teleportasi alam rahasia 9 surga. Namun, meskipun terbang dengan kecepatan sangat tinggi, semuanya terlihat jelas seluruh dunia seni bela diri yang luas terbentang di hadapannya. Wow, Chu Feng! Bagaimana kau bisa melihat dengan begitu jelas pada kecepatan setinggi itu? Bahkan sudut pandang seorang dewa pun tidak selalu hebat, bukan? Suara Egi yang berjatuhan terdengar di telingaku. Egi, kamu bisa melihat apa yang aku lihat? Chu Feng merasa terkejut sekaligus senang. Secara umum, ketika pandangan Chu Feng memasuki tempat-tempat tertentu, Egi tidak dapat mengikutinya. Mungkinkah kali ini menjadi pengecualian? Oh benar, kau adalah sebuah jiwa, bukan tubuh fisik. Aku, sang ratu, bahkan mampu berbagi penglihatan dan pendengaran denganmu. Zaman para dewa memang luar biasa, jauh melampaui reruntuhan kuno dan situs suci lainnya. Egi juga sangat senang, meskipun dia sudah bisa merasakan kecepatan yang luar biasa, itu tetap melebihi ekspektasi Chu Feng. Hampir seketika itu juga, kesadaran Chu Feng memasuki cermin perunggu. Pada saat ini, langit masih dipenuhi dengan guntur ilahi 9 warna, sementara sosok Chu Feng memasuki tubuhnya sendiri di dalam cermin perunggu. Hampir bersamaan, Chu Feng menyadari bahwa Jie Tianran di bawah mulai melihat sekeliling, dan matanya tampak sangat bersemangat. Hal ini membuat Chu Feng menyadari bahwa kesadaran Jie Tianran juga telah memasuki sosok yang sesuai di dalam dunia cermin perunggu. Bajingan tua, apa yang kau cari? Chu Feng langsung mulai mengumpat. Mendengar itu, Jie Tianran tiba-tiba mendongak saat dia melihat tatapan provokatif Chu Feng. Dia segera menyadari bahwa kesadaran Chu Feng juga telah memasuki tempat ini. Dasar bajingan kecil, Jie Tianran sudah sangat marah dengan formasi dan kekuatan itu, dan ketika dia melihat Chu Feng, dia mengangkat tangannya untuk menyerang Chu Feng. Namun, sesaat kemudian ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak mampu mengerahkan tenaga apapun karena tubuh ini sama sekali tidak memiliki kultivasi. Apa? Kau mau membunuhku? Sepertinya kamu belum memiliki kemampuan itu saat ini. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat itu, guntur ilahi 9 warna di langit seolah mendengar sebuah panggilan dan menjadi semakin ganas. Chu Feng adalah penguasa guntur ilahi 9 warna. Hal ini membuat Jie Tianran sangat ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Tubuhnya sendiri tidak memiliki kultivasi,
tetapi postur Chu Feng sungguh mengguncang bumi. Brengsek. Hal ini membuat Jie Tianran mengutuk, ini sangat tidak adil. Mengapa tubuhnya tidak memiliki kultivasi, sementara Chu Feng dapat mengerahkan guntur ilahi 9 warna? Namun saat jari Chu Feng turun, menunjuk ke arah Jie Tianran, guntur itu tidak menyambar. Sebaliknya, kekuatan dahsyatnya berkurang secara signifikan, mengembalikan langit ke keadaan semula. Oh, sekarang bajingan tua kamu takut? Penguasa Istana Suci 7 Alam, kau bukan siapa-siapa. Bibir Chu Feng melengkung membentuk senyum mengejek. Hal ini membuat Jie Tianran menyadari bahwa Chu Feng hanya menggertak. Meskipun berdiri tinggi di langit, tubuhnya sama sekali tidak memiliki kultivasi. Jadi, ternyata itu adil juga. Dasar binatang kecil, kau baru berani bersikap sombong di tempat seperti ini, di depan orang tua ini. Apakah kamu sudah lupa? Di dunia bela diri yang sesungguhnya, jika kau melihatku, satu-satunya pilihanmu adalah lari, kata Jie Tianran. Jie Tianran, kau sudah sangat tua, namun kau menindas junior sepertiku, dan kau masih saja merasa benar sendiri, tapi kalau dipikir-pikir, itu wajar. Lagi pula, jika Anda bisa meracuni putri dan istri Anda sendiri jika mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan selera Anda, apalagi yang tidak akan Anda lakukan? Chu Feng berkata dengan dingin. Jie Tianran merasa bahwa karena kesadaranlah yang telah memasuki citra ilusi cermin perunggu itu, jadi, apa yang kita lakukan sekarang harus terlihat oleh semua orang di luar sana. Oleh karena itu, dia tidak mengakui kesalahan apapun dalam hal ini, melainkan menyalahkan Chu Feng. Chu Feng, jika bukan karena kamu, semua ini tidak akan terjadi, kaulah yang paling pantas mati, Jie Tianran berkata dengan dingin. Bahkan, hal itu jauh lebih berlebihan daripada yang diperkirakan Jie Tianran. Percakapan mereka sebenarnya berasal dari dalam cermin perunggu, dan dapat terdengar di seluruh dunia seni bela diri. Setelah mendengar suara ini, reaksi pertama dari kekuatan-kekuatan yang memiliki kemampuan mengamati adalah mengamati zaman para dewa. Tentu saja, ini juga termasuk aliansi Chu. Mereka memperhatikan bahwa Chu Feng tidak bergerak dan tidak menjawab ketika mereka mengajukan pertanyaan kepadanya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa kesadaran Chu Feng telah memasuki dunia cermin perunggu. Tiba-tiba, sebagian dari kekuatan zaman dewa yang telah dikumpulkan Chu Feng di tempat kultivasinya terbang keluar dari dunia mata formasi dan berkumpul menuju dahi Chu Feng. Pada saat yang sama, lapisan aura muncul di sekitar sosok Chu Feng di cermin perunggu, meskipun berbentuk api, teksturnya persis sama dengan kekuatan zaman dewa yang telah menyatu di dahi Chu Feng saat ini. Hal ini semakin menegaskan bahwa kesadaran Chu Feng berada di dalam dunia cermin perunggu itu. Di dunia cermin perunggu itu, ketika Chu Feng mengalami perubahan ini, kekuatan dan aura zaman para dewa juga muncul di tubuh Jie Tianran. Namun, kekuatan dan aura yang mengelilingi Jie Tianran berbeda dari yang dimiliki Chu Feng. Lagi pula, kekuatan yang mereka peroleh berbeda. Senior, kekuatan zaman para dewa sebenarnya telah memasuki tubuhku melalui kesadaranku. Meskipun tidak memiliki kekuatan menyerang, kekuatan ini pasti akan sangat berguna. Di dalam cermin perunggu itu, Jie Tianran berbicara kepada iblis tua yang berada di dalam tubuhnya. Niat Jie Tianran adalah meminta bantuannya. Jie Tianran, teruslah berbicara dengan Chu Feng dan alihkan perhatiannya agar dia tidak berbalik. Awan di belakangnya menyembunyikan diagram formasi. Fokuskan perhatian Anda pada percakapan dengannya, dan saya akan membantu Anda mengamati diagram formasi tersebut. Itulah yang dikatakan oleh iblis tua yang berada di dalam tubuh Jie Tianran.
Setelah mendengar ini, Jie Tianran mengerti mengapa kekuatan zaman para dewa telah tiba di sini melalui kesadaran. Dapat dipastikan bahwa diagram susunan tersembunyi di sini dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu yang berkaitan dengan zaman para dewa. Selama waktu ini, Chu Feng terus melontarkan hinaan kepada Jie Tianran. Jie Tianran awalnya sangat marah, tetapi sekarang dia merasa ini adalah sebuah kesempatan. Meskipun dia khawatir tentang citranya, kata-katanya tidak sekeras kata-kata Chu Feng. Namun, Tuan dari Istana Suci Tujuh Alam yang bermartabat itu tidak melakukan apapun selain melontarkan hinaan kepada Chu Feng di depan cermin perunggu yang sangat diperhatikan itu. Awalnya, orang-orang mengira itu normal. Lagi pula, wajar jika musuh saling menghina saat bertemu. Namun yang tidak diduga orang adalah perdebatan antara Chu Feng dan Jie Tianran berlangsung selama 2 jam penuh. Tidak, ini bukan lagi sekadar adu hinaan pada awalnya. Jie Tianran mampu berdebat dengan Chu Feng berkat mentalnya yang kuat. Namun kemudian, Jie Tianran kehabisan kata-kata. Sementara Chu Feng semakin sering mengumpat, Jie Tianran telah menjadi ejekan Chu Feng dan ia dikritik secara sepihak. Kamu, Jie Tianran gemetar karena marah, meskipun dia melakukan ini dengan sengaja untuk menarik perhatian Chu Feng. Namun demikian, hinaan Chu Feng terlalu kasar. Sejak lahir, ia adalah seorang jenius dari Istana Suci Tujuh Alam, dan setelah menjadi kepala istana, ia menjadi tokoh terkemuka di seluruh dunia seni bela diri. Kemudian, ia menjadi hampir orang terkuat di dunia seni bela diri. Siapa yang berani mengkritiknya? Belum lagi Chu Feng menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Apa maksudmu, aku? Aku ayahmu. Kau terus saja menyebut aku dan aku, dasar bajingan tua buta. Surga mengasihanimu dan memberimu 2 putri yang luar biasa, tetapi kau dengan kejam menyakiti mereka. Jadi mengapa kau tidak punya anak laki-laki? Itulah hukuman surga untukmu. Bahkan jika kau lahir, dia akan seperti kau, buta. Chu Feng kembali melancarkan rentetan kutukan kepada Jie Tianran, menyebabkan tubuh Jie Tianran bergetar lebih hebat lagi. Jie Tianran merasakan darahku bergejolak, hampir meledak keluar dari tengkoraknya. Demi garis keturunan kerajaan, dia selalu ingin menangkap Chu Feng hidup-hidup. Namun kini ia berharap bisa mencabik-cabik Chu Feng. Ia bahkan tidak menginginkan garis keturunan kerajaan lagi. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.